Halo sahabat podcast OPKM, obrolan penyuluh Katolik Medan. Senang bertemu dengan Anda tentunya di podcast spesial kali ini. Perkenalkan, nama saya Hamas Tohang, penyuluh agama Katolik Kota Medan. Dan tentunya pada kesempatan ini sangat berbangga karena kehadiran tamu spesial kita pada pagi hari ini bersama Bapak Haji Dr. Impun Siregar MA selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak? Sehat, Pak. Lancar tadi jalannya ke sini ya Pak? Ya lancar tadi. Ya lancar tadi ya. Lalu bersama saya juga sudah hadir dua narasumber kita yang tidak asing lagi, Bapak Marulam Nainggolan dan Bapak Roni Sitanggang, yang juga sekaligus sebagai penyuluh agama Katolik di Kota Medan. Bagaimana kabar Bapak-bapak? Sehat. Sehat ya? Bahagia hari ini? Ya, bahagia. Pak Roni? Sehat. Sehat. Bahagia. Ya nampak dari Roni. senyumannya. Ya, Bapak Roni. Ya. Baik. Jadi, sahabat podcast OPKM, pada kesempatan ini kita akan membahas penguatan ekoteologi ditinjau dari perspektif agama, dan juga mungkin nanti akan dikaitkan dari pandangan ajaran Gereja Katolik. Kenapa ekoteologi ini? Karena memang lingkungan hidup kita saat ini menjadi isu yang sangat hangat dibahas oleh semua pihak. Isu yang dibicarakan oleh semua pihak dan bahkan menjadi fokus perhatian seluruh dunia. Kenapa rupanya dengan lingkungan hidup kita? Untuk itulah bersama para narasumber ini kita akan bahas nanti dari tinjauan perspektif Kementerian Agama Kota Medan dan juga sedikit nanti dikaitkan dengan ajaran Gereja Katolik. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA meluncurkan 8 program unggulan Kementerian Agama. Begitu ya Pak? Ya. Salah satunya adalah penguatan ekoteologi. Ini menjadi prioritas program Kementerian Agama. Sebenarnya, apa kira-kira yang melatar belakangi Kementerian kita, Kementerian Agama Republik Indonesia itu menetapkan penguatan ekoteologi ini menjadi program prioritas Pak? Bisa nggak kira-kira dijelaskan Pak? Ya, terima kasih. Sebelum saya untuk menjelaskan tentang perspektif Kementerian Agama tentang ekoteologi, tentu saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya seluruh penyuluh agama penyuluh agama Katolik yang menggagas kegiatan ini, dan ini merupakan salah satu sosialisasi kita juga kepada masyarakat kita. Jadi memang program penguatan ekoteologi itu adalah merupakan salah satu program prioritas dari Kementerian Agama yang digagas oleh Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama. Dan ini dituangkan di dalam peraturan keputusan Menteri Agama nomor 244 tahun 2025. Oh, baru ini Pak ya? Masih baru. Ya. Jadi artinya apa? Ini kita harapkan bagaimana Kementerian Agama sebagai pelopor daripada ekoteologi. Yang mungkin selama ini kita sering berbincang-bincang dengan ekologi, lingkungan, ilmu tentang lingkungan. Tetapi bagaimana ekoteologi ini, maksudnya perpaduan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan pelestarian lingkungan. Itulah kira-kira. Bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai agama, semua agama dengan dengan pelestarian lingkungan. Jadi pelestarian lingkungan itu adalah bahagian daripada ibadah. Bagian daripada iman. Jadi kalau kita lihat semua agama menganjurkan bagaimana pelestarian lingkungan itu adalah bagian dari agama. Kan kayak gitu. Ada orang itu kalau udah bagian penanaman pohon contoh, itu udah bagian umum, tidak ada bagian agama. Macam mana inilah yang harus kita integrasikan, itu ada nilai-nilai agama dan keimanan. Karena kita disuruh Tuhan menciptakan manusia untuk memelihara, melestarikan lingkungan. Itu dia. Jadi
Baik, terima kasih Bapak Kakan. Ya. Ternyata sangat jelas bagi kita yang melatar belakangi mengapa penguatan ekoteologi itu diluncurkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, karena ternyata ketika kita peduli dengan lingkungan hidup, itu merupakan bagian dari ibadah, bagian dari implementasi iman kita. Ya. Nah, jadi bersama kita juga sudah ada dua narasumber ini. Bagaimana kira-kira Bapak Marulam atau Bapak Roni, apakah kira-kira sejalan dengan latar belakang yang sudah disampaikan oleh Pak Kakan tadi? Sangat sejalan ya, sangat sejalan untuk melihat bumi sebagai bagian dari kehadiran Tuhan. Ya kan? Bumi sebagai bagian dari kehadiran Tuhan. Memang sangat tepatlah rasanya Kementerian Agama menyuarakan, mendengungkan ekoteologi ini supaya semua orang secara khusus Indonesia semakin menyadari bahwa Tuhan hadir dalam semua ciptaan ini. Ya kan? Hadir dalam segala sesuatu yang tercipta di bumi ini. Apalagi kita harus akui, ya, negara Indonesia adalah negara di mana warganya melihat agama sebagai jalan hidup. Nah, kalau kita lihat lingkungan begitu parah, tentu ada peran agama di sini untuk menyelamatkan itu, yaitu memberi kesadaran baru akan kehadiran Tuhan dalam setiap ciptaan. Dan saya kira, ya seperti Pak Kantai sampaikan juga, di semua agama, juga agama Katolik pun saya melihat dan meyakini bahwa alam semesta ini, bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Dan itu juga kan kita baca di kitab suci kita kan. Jadi tadi disinggung sedikit tentang kitab suci. Apakah ada memang landasan kitab suci yang menguatkan bahwa melalui bumi kita ini, di mana tempat kita tinggal hidup ini, Allah hadir? Apakah ada amanat? Apakah ada semacam tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada kita? Bagaimana kita semua memiliki kesadaran untuk merawat, memelihara lingkungan hidup kita ini? Terima kasih, seperti yang dikatakan oleh Pak Impun tadi mengenai peran serta agama dalam hal pelestarian lingkungan hidup. Jadi di Katolik itu ada dokumen gereja Laudato Si. Salah satu poin dalam dokumen Laudato Si itu tentang penciptaan namanya. Perjanjian Lama itu kan ada kitab Kejadian, di mana dalam kitab Kejadian itu berisi mengenai penciptaan manusia, bumi dan segala isinya. Dan di situ dikatakan oleh Allah pada waktu itu kepada manusia yang pertama untuk menguasai bumi dan segala isinya. Tetapi menguasai ini dalam konteks menjaga. Jadi itulah salah satu dasar biblis atau dasar kitab suci tentang bagaimana di dalam agama juga ada mengenai lingkungan itu. Oh ya, berarti di dalam kitab suci sendiri memang ada sangat terang benderang ditegaskan bahwa kita umat ciptaan Tuhan yang paling mulia, paling tinggi, diberikan Tuhan kuasa untuk menjaga, merawat alam ciptaan ini ya. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada yang ditambahkan oleh Bapak Kakan. Sedikit aja ya, supaya paham juga tentang ya masyarakat kita dalam rangka untuk peningkatan ya program prioritas Kementerian Agama tentang penguatan ekoteologi tadi ya. Jadi Pak Menteri Agama juga menggagas sebuah kurikulum baru. Kurikulum baru yang nanti akan diterapkan di sekolah-sekolah. Iya, di sekolah-sekolah. Dan udah mulai sekarang ini udah diapakan, baik dia di guru agama kita yang di sekolah umum, guru agama semua agama, kemudian juga dengan guru-guru di madrasah, ada namanya kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Apa itu cinta? Yang menarik ini, menarik. Cinta kita, ini kan kurikulum cinta. Oh ya. Jadi kurikulum cinta ini ya maksudnya itu yang pertama bahwa anak-anak kita diajari ya dan juga gurunya supaya dia cinta kepada Tuhan yang pertama. Mencintai Tuhannya, menciptakan dia. Baru yang kedua, cinta kepada diri sendiri. Cinta kepada diri sendiri dan juga sesama manusia. Saling mencintai kita sama manusia, diri sendiri menjaga marwah dan sebagainya. Kita sebagai apalagi aparat Kementerian Agama, dengan nama baik kita. Kemudian cinta kepada lingkungan. Ini tadi dia. Jadi digagas dia bagaimana anak kita ini
pelajaran-pelajaran contoh, pelajaran umum pun kimia atau biologi dan lingkungan dikaitkan dengan Tuhan tadi, ciptaan Tuhan tadi. Tadi semua agama tadi kan udah nyampaikan. Ya. Di Islam saja pun ada. Ada ya Pak ya. Contohnya di Quran surah Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah itu ayat 30. Nah, itu bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin untuk memelihara, menjaga dan melestarikan. Berarti persis sama ya Pak, ya mungkin hanya Ya, yang bahasanya disampaikan Pak Roni tadi Pak ya. Roni tadi ya. Mungkin mohon maaf ini ya, di kejadian tadi ada penciptaan tadi. Iya. Kejadian 2 ayat 15 itu juga akan disampaikan Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden ya. Dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya mengusahakan dan memelihara. Ini kan pelestarian lingkungan itu. Iya. Macam mana supaya kita lestarikan alam lingkungan ini? Lingkungan ini kan boleh tumbuh-tumbuhan, boleh hewan, boleh air, semuanya semualah kan? yang terkandung di dalam alam semesta ini ya. Jangan membuat kerusakan. Karena kerusakan di darat dan di lautan di mana ini adalah ulah manusia. Kan gitu. Jadi dianjurkanlah kita. Jadi sampah itu adalah bagian agama bicara di sana. Jaga kesehatan. Menjaga kesehatan kan itu bagian daripada agama. Iya. Jaga tumbuh-tumbuhan itu supaya jangan banjir. Itu tuntunan agama. Jadi makanya manusia ini diberi kesadaran seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nenggolan tadi ya. Pak Nenggolan. Pak Nenggolan tadi meningkatkan kesadaran untuk merasa ya dekat dengan Tuhan dengan apa yang ada di alam ini. Kira-kira itu gitu. terujuk dari perilaku sehari-hari ya Pak ya. Perilaku sehari-hari gitu. Setiap hari kita begitu bangun atau menghirup udara bahwa Tuhan hadir dalam setiap situasi, kondisi kan gitu. ini yang saya rasa Perlu dikuatkan ya. Pak, kurikulum itu sudah dipakai Pak di sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Ya, Agama gitu ya Pak ya? Ya, udah mulai sekarang sudah diberlakukan. diberlakukan. Dan Ya. saya sudah beberapa kali menyampaikan sosialisasi kurikulum cinta ini kepada guru-guru kita. Supaya mereka kaitkan dengan antara lingkungan ini dengan ajaran agama, ya. Saya tadi kan udah kita tanda kutip semua agama dengan Alkitabnya kan mengajarkan tentang pelestarian lingkungan, Ya, kan gitu ya. kan. Tanggung jawab kita, umat manusia untuk orang yang memelihara. beragama, orang yang beragama untuk memelihara, melestarikan alam ini, lingkungan ini. Kalau alam ini istilahnya apa? Ya murkalah dulu Tuhan murka dengan alam ini, banjir dan sebagainya. Ya tentu ini kan kita juga yang manusia, umat yang beragama juga merasakan dampak memang kita nanti karena gitu ulah kita yang tidak peduli Jadi, dengan lingkungan ini. pelestarian lingkungan adalah bahagian daripada agama. Tahu masyarakat supaya sadar dia. Jangan itu dianggap bukan bagian dari agama. Dipisahkannya. Kita kan tidak ada mengenal sekularisme ya. Sekularisme itu kan ini agama, ini umum. Ada kotak-kotakan Ada begitu kotak-kotakan. Tapi kita di dalam agama ya, bagaimana ini adalah bagian dari agama gitu. Tumbuh-tumbuhan itu adalah bagian dari agama. Ini saling mengintegrasikanlah itu seperti apa yang saya sampaikan tadi antara nilai-nilai ajaran agama dengan lingkungan tadi. Berarti nanti Pak akan ada itu satu mata pelajaran tersendiri tentang penguatan ekoteologi ini di sekolah-sekolah atau diintegrasikan dalam kurikulum cinta ini tadi? Maksudnya gini, seorang guru itu bagaimana mengintegrasikan antara pelajaran itu dengan ketuhanan. Cinta dia. Iya. Berarti tidak ada nanti contoh mata penciptaan pelajaran tadi kan sendiri. menciptakan alam ini adalah Tuhan. Bukan berdiri sendiri alam ini datang sendiri tanpa ada berarti ada kekuatan Tuhan. Berarti walaupun dia murid itu belajar matematika tetap harus bisa dikaitkan dengan unsur matematika. dimensi ketuhanan di situ. Bukan hanya agama, mungkin teologi contohnya lah. Teologi itu bagian agama. Tidak, selama ini kan mungkin itu yang sering terjadi. Teologi itu agama. Padahal matematika itu tidak agama gitu. Padahal itu berhitung ini semua kan bagian dari agama juga. Apalagi lingkungan, pelestarian, contohnya ikan dan sebagainya kan itu ditinjau dari agama juga kan begitu ya. Berbagai macam ikan, siapa yang menikahnya ya. Berarti kan ada suatu kekuatan Tuhan yang mengatur ini dan harus kita lestarikan. Kira-kira gitulah. Jadi menarik ya. Kita dapat pemahaman baru ini sekarang ya. Sangat menarik, ada informasi kita dapatkan dari Bapak Kakak ini. Karena dengan pemahaman dulu. Begitu masifnya gerakan ini, ada ekoteologi, ada juga kurikulum cinta. Ini
kelihatan memang sudah sangat perlu sekali kita menonjolkan kepedulian kepada lingkungan ini. Menyebut salah satu tentang sekularisme itu ya. Pemisahan jadi tumbuh-tumbuhan itu bukan bagian dari agama. Ya udah orang itu aja kan pertanian aja lah itu. Iya. Padahal tidak. Nah, itu Kita lihat sekarang ya. akibat pemisahan yang selama ini digaungkan, Yang sekarang seperti terjadi sekarang lah ya. Ya. Ada banyak kerusakan lingkungan ya. Jadi, ya itulah. Makanya kita dari Kementerian Agama, apalagi orang yang mungkin bapak-bapak juga ya, yang baru diangkat jadi penyuluh Pak. penyuluh kan disuruh, diperintahkan, dianjurkan untuk menanam pohon. Setiap ASN 1 kan gitu. Udah berapa ribu? 80.000. Dan juga melalui masjid-masjid, gereja, rumah ibadah, sekolah-sekolah supaya menanam pohon. Ya. Itu kan lingkungan ya. Ya. Banyak manfaatnya ini. Itu sudah satu gerakan yang sebenarnya nanti langsung real ada hasilnya. Iya, itu dia Pak. Mungkin masih ada nggak kira-kira Pak implementasi atau perwujudan konkret yang sudah diprogramkan, diagendakan oleh Kementerian Agama selain daripada gerakan menanam pohon? Iya. Mungkin masih ada program lain Pak? Iya. Jadi yang pertama ya program menanam pohon, kemudian juga ya contohnya kalau di Kota Medan ini termasuk juga rumah-rumah ibadah tadi ya. Iya. Nah, rumah-rumah ibadah kita sampaikan, dan juga mungkin dari penyuluh agama kita berdayakan semua supaya ya yang halamannya luas menanam pohon kan gitu. Kemudian jangan merusak kan gitu, banjir dan sebagainya kan, sampah. Contohnya lah sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah bagian dari agama juga. Iya. Jangan membuang sampah sembarangan. Bisa juga itu bisa mengakibatkan banjir. Kalau udah banjir namanya, yang apa kan orang yang beragama juga yang hancur kan. Iya. Tanpa kenal siapa itu. Siapa dia, tanpa kenal muslim atau siapa. Kalau udah banjir dampaknya ya ngeri juga kan kayak gitu. Jadi penebangan hutan ini terjadi, longsor dan sebagainya. Kenapa? Ulah manusia. Jadi kita dianjurkan supaya ya menjaga pelestarian tadi kan, seperti menanam pohon, dan begitu juga mungkin kita sampaikan mulai bisa dari pendeta, ustadz-ustadz, ini adalah bagian dari ajaran agama gitu. Ini jadi artinya tadi meningkatkan kesadaran, karena susah kali menyadarkan orang yang apa ini kan. Iya. Kesadaran tak sadar-sadar ini. Tak sadar-sadar Pak. Iya ini yang namanya. Termasuk Kota Medan ini supaya bersih dan sebagainya. Coba orang agama ini tampil kita dari semua agama. Ya. Menyampaikan kepada jemaatnya atau umatnya, menyampaikan tentang kebersihan. Ya. Saya rasa ya bersih kota kita ini. Ya. Yang susahnya kita orang yang beragama tapi perilakunya tak beragama kan gitu. Ini yang khawatir Berarti, kita ya. Begini Ini khawatir kita jadinya kan agama itu hanya ya enggak diamalkan ini ya, enggak diimplementasikan. Iya. Ada dipelajari teori dan sebagainya, padahal itu adalah ibadah. Ya, orang yang berarti kan imannya kuat. Ya. Makanya itulah kesadaran itu mengintegrasikan antara Tuhan dengan tindakan perbuatan kita. Ya. Berarti kembali Pak ya, untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat umum ini, dilibatkan sebanyak orang lah ya Pak, suarakan bahwa kita harus peduli dengan, misalnya tadi Bapak katakan para penyuluh, agama, ustadz, pastor, pendeta, mungkin pejabat-pejabat juga ya Pak ya? Ya, pejabat-pejabat semua itu. Jadi contohlah kita, pelopor ekoteologi ini dari kita. Mungkin orang belum masih asing. Selama ini kita dengan ekosistem, ekologis, itu aja. Munculnya ekoteologi ini apa? Orang berapa? Theos itu kan theos ketuhanan, theos, logos, ilmu ketuhanan. Bagaimana supaya dekat dengan Tuhan dengan lingkungan yang ada kan gitu kira-kira. Nah, inilah yang kita harapkan kepada seluruh pendeta, juru dakwah dan sebagainya supaya sampaikanlah. Semakin banyaklah orang terlibat menyuarakan peduli lingkungan ini ya Pak ya. Mungkin Pak Roni selain daripada menanam pohon terus keterlibatan banyak orang untuk menyuarakan peduli lingkungan ini, mungkin ada lagi. Terima kasih mengenai implementasi yang dapat dilakukan. Saya melihat dari perspektif Laudato Si. Oh ya. Saya katakan bahwasanya Laudato Si ini dokumen atau ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2015 yang lalu. Jadi di situ ada beberapa bagian tentang dokumen itu
dan salah satu bagian dari hidup itu mengenai wujud nyata atau aksi, ya. Jadi ada beberapa wujud nyata atau aksi yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus. Yang pertama itu mengenai ekologi integral. Ekologi integral. Ekologi integral itu artinya kita mesti menyadari bahwasanya kita itu adalah bagian dari Ya. integrasi. Ya, jadi supaya manusia ini kan kadang-kadang lupa dia bahwasanya Sepertinya bukan bagian dari alam itu ya. sama seperti yang dikatakan oleh Pak Imbun tadi mengenai bahwasanya manusia itu mesti sadar bahwasanya dia itu adalah bagian dari alam. Itu yang pertama, ekologi integral. Yang kedua ada lagi yang namanya pertobatan ekologi. Pertobatan ekologi. Apa maksudnya ini, Pak? Jadi dalam dokumen ini dikatakan bahwasanya kita mesti sadar akan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu berkaitan dengan alam ciptaan. Jadi kalau dibilang kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di masa yang lalu ataupun sekarang itu adalah salah satu dosa yang dibuat oleh manusia. Maka dia mesti bertobat. Oh, berarti ketika manusia itu merusak lingkungan, mengeksploitasi dengan seenaknya, itu merupakan bagian dari dosa ya. Dosa. Dan dia berdosa terhadap alamnya. Dia harus bertobat terhadap Iya. alam. Jadi kan kalau dulu kan konsep dosa yang kita pahami itu kan antara saya dengan Tuhan Ya, ataupun saya dengan manusia. sesama. Tapi sekarang ini ada juga kesalahan ketika kita mencemari lingkungan dan lain sebagainya, itu satu tindakan berdosa. Jadi makanya katakan pertobatan ekologi. Seruan pertobatan ekologis itu. Baru ada lagi spiritualitas ekologis. Spiritualitas ekologis ini lebih karakternya rohani, Pak. Lebih rohani maksudnya kita mesti lebih mendekatkan diri kepada alam. Oh, bersahabat. Dalam. Lalu yang terakhir itu pendidikan ekologis. Pendidikan ekologis itu adalah salah satu upaya yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus untuk mengajarkan anak-anak kita sekarang ini tentang bahwasanya dia itu bagian dari alam. Makanya kita sarankan untuk kegiatan pendidikan ekologis ini misalnya di sekolah-sekolah. Jadi itulah yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus dengan empat Aksi yang diserukan oleh Laudato Si itu sendiri ya. Baik, sudah cukup bagus sebenarnya ya. Tinggal perjuangan kita untuk mengimplementasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin masih ada mau ditambahkan Bapak Tenggolan sehubungan dengan implementasi tadi? Menyambung sedikit ya, untuk implementasi itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kakan bahwa ini gerakan masif dari semua elemen, kaum rohaniwan, pemuka jemaat, juga kita penyuluh. Nah, saya sebagai penyuluh juga menyuarakan itu ke Kelompok binaan ya. Kan itu. Tadi itu sudah ditegaskan oleh Pak Kakan kita. Jadi tugas yang harus kita jalankan juga kepada kelompok binaan saya, misalnya kemana saya pergi, saya sampaikan itu bahwa peduli kepada lingkungan ini menjadi sesuatu yang urgen untuk kita kerjakan hari ini. Hal kecil misalnya, mengurangi sampah misalnya, hal kecil mengurangi atau membuang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah plastik. Bukan kita katakan meniadakan sama sekali karena itu tidak mungkin kan, karena banyak kebutuhan kita di sana. Tapi paling tidak mengurangi dengan membawa bontot dari rumah makanan misalnya, itu juga bagian-bagian kecil. Itu saya coba masukkan ke beberapa kelompok bina, terutama yang masih anak-anak. Kan itu sampaikan kurikulum cinta kepada lingkungan pelan-pelan. Karena ada tindakan konkretnya. Termasuk sebenarnya kalau kita mau ya, gerakan yang sekarang kan Pak ya, efisiensi, matikan lampu pada jam berapa nih sekarang? Jam 4 ya, hemat air dan sebagainya. Jadi itu juga bagian yang sangat menurut saya. Jadi kalau saya melihat tadi apa yang disampaikan dari Pak Roni dan Bapak Pak Tenggolan juga tadi kan, ini intinya kan meningkatkan kesadaran ini. Kemudian seluruh masyarakat lah gitu kan. Berarti kan kalau kita melestarikan lingkungan itu adalah berarti kita berpahala, kira-kira gitu ya. Iya. Pasti ada pahalanya. Tadi saya dengar saya dari Pak Rudi tadi. Ya. Jadi orang yang tidak melestarikan lingkungan ini berarti dosa. Yang merusak. Ya itu kan merusak tadi. Jadi ya kita juga ya makanya saya sampaikan di kantor pun itu. Kalau ini ada ini ya sedikit saya sampaikan Pak Menteri Agama kita Nasruddin Umar ini ada tafsir Maudud dia dari kitab apa kan itu. Katanya semua pohon-pohonan itu kalau di dalam Islam itu bertasbih.
Bertasbih. Bertasbih memuji Tuhan, keagungan Tuhan itu. Oh, berarti Iya. alam ini pohon ini pun ikut bertasbih memuji. memuji Tuhan. Wah. Nah, itu dia. Itu ajaran dari Al-Qur'an itu digagas Iya. oleh Pak. Ada bukunya sama saya, Iya, pelestarian lingkungan, bagian dari agama. Ini ada tafsir Maudhu'i. Nah, itu ya makanya itu tadi alam ini. Makanya kita berdosa. Contoh ada bunga di halaman kita, apalagi musim panas belakangan ini. Iya, kan? iya. Panas. Baru-baru ini Kita saja biarkan saja udah pas mau mati dia, kita pun berdosa. kita biarkan Harus dia. ada perasaan berdosa kita biarkan dia, nggak hidup dia, mati hidup sekan mati tak mau. Jadi kalau orang yang beragama itu dia kan ingin hidup juga dia, bertasbih dia. Jadi kalau seorang orang yang beragama berdosa kalau tidak kita pupuk, kita siram, dia hingga mati dia. Nah, itu dia. Apalagi merusak dan sebagainya. Itu adalah bagian dari dosa. Kalau dari Muslim, pandangan Muslim itu sudah bagian dosa. Joharul fasadu fil bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di darat dan di lautan adalah akibat ulah manusia. Janganlah kau merusak di muka bumi. Nah, itu banyak kali di Al-Quran itu. Al-Quran hanya saya yakin juga di kitab suci pun ada. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, di Kejadian 2 ayat 15 itu, nah, kita memelihara, melestarikan. Iya. Ya, sebagai manusia, khalifah, pemimpin, dialah yang memelihara dan melestarikan. Diberikan Tuhan kebebasan tanggung jawab kepada kita, orang yang beragama, kan gitu kira-kira. Jadi pelestarian lingkungan adalah kuncinya adalah bagian daripada keimanan juga itu, ya. Nah, itu dia. Baik, sahabat podcast OPKM, ternyata implementasi dari penguatan ekoteologi ini sudah dijabarkan oleh para narasumber kita. Tetapi tantangan-tantangan yang ada, baik itu dari pihak eksternal maupun dari pihak internal, tentu ada. Karena ini gagasan besar ini pasti juga disertai dengan berbagai tantangan. Oleh karena itu Pak, mungkin apa kira-kira tantangan yang paling berat dihadapi Bapak sebagai kepala kantor supaya bisa gagasan besar ini penguatan ekoteologi menjadi program utama Kementerian Agama ini bisa betul-betul bisa diimplementasikan, bisa disadari oleh masyarakatnya. Apa tantangan terbesar? Yang pertama tentu tantangan itu yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang ekoteologi itu. Ekoteologinya. Yang pertama kurangnya kesadaran. Nah, jadi masyarakat itu tadi yang seperti tadi sekularisme itu masih ini yang sering apa? Tinggi, Pak, ya? Jadi pelestarian lingkungan bukan dari agama. Jadi inilah yang mau kita tarik masyarakat ini. Apalagi kalian sebagai penyuluh agama, api nanti tak kunjung padam. Kalian dalam menyampaikan ke masyarakat. Nah, jadi coba ini dia menyala terus dia sampaikanlah pesan-pesan agama ini kepada masyarakat. Jadi pelestarian lingkungan itu adalah bagian pesan dari agama kira-kira gitu ya. Nah, kita tingkatkan kesadaran. Yang selama ini mereka kata-kata ekoteologi saja pun belum paham ya. Belum paham mereka masih banyak. Mungkin masih asing lah mereka ya. Yang selama ekologi aja, ekosistem itu aja kan. Nah, tapi dengan ini seluruh penyuluh agama ataupun Kementerian Agama kita dianjurkan untuk memahami, menyampaikan tentang ekoteologi itu adalah bagian daripada agama. Kemudian yang kedua, program prioritas ini keterbatasan dana juga. Saya pun khawatir juga dengan penyuluh-penyuluh agama, kita suruh mereka untuk ke lapangan, sementara dana tak diberikan. Itu mendukung, berbeda dengan dinas kelautan, dinas pertanian, didukung. Ini kan suruh pohon, beli pohonnya kita. Coba kalau kan kira-kira kan gitu, kita beli pohon, beli transportnya pun kita sendiri. Tapi itulah ya perjuangan kita. Ya walaupun tidak ada dana, tapi tetap bernada. Tetap bernada. Biasanya kan tiada dana tanpa dana kan. Ini tiada dana pun kita bernada, artinya apa? Pelopor pelestarian lingkungan. Jadi selama ini ya mungkin kurangnya dengan yang kedua, mungkin kurangnya dengan pemerintah setempat akan saya coba melalui pendekatan kita dengan dinas pertanian, dengan dinas lingkungan hidup. Supaya ada kerjasama kita ini dan mereka paham sinergitas dengan berbagai kementerian. Ya. Baru-baru ini kan saya ikut banjir sampah yang ada di Sungai Berombang itu yang di Marelan sana. Saya tunjukkan ekoteologi itu juga. Saya memimpin doa di situ, saya sampaikan apakan itu berdoa itu supaya orang itu paham
tentang ekoteologi itu sampah-sampah apa semua. Nah, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab Satu pihak saja Ya, atau ya. kementerian saja, tapi agama kita ikut juga di sana. Ya, sampah begitu juga. Pesan-pesan kan sering itu di khutbah atau di gereja bahwa sampah-sampah itu apa ya? Harus kita kebersihan itu adalah bagian daripada agama. Iya. Ya, gitu dia. Ya, jadi tantangan itu sebenarnya banyak, mungkin keterbatasan dana, dari kurangnya kesadaran, mungkin ya itulah yang mungkin Ya, salah itulah yang satunya paling dirasakan ya Pak. dirasakan itu ya. Menurut saya tantangan yang terbesar menurut saya pola hidup atau gaya hidup. Gaya hidup masyarakat kita sepanjang masih bergaya hidup sumeris, hedonis, selalu fokus pada produksi dan konsumsi, agak sulit untuk kita harapkan gaung ekoteologi ini bersuara keras. Tetapi usaha kita yang paling penting adalah bagaimana mengubah mindset, mengubah pola pikir masyarakat bahwa ya kita hidup di dunia ini sebagai ciptaan Tuhan secukupnya sebetulnya. Secukupnya. Ya. Harus ada kemampuan untuk mengatakan cukup. Tahu batas. Dia bisa membatasi diri. Nah, kita pun sebagai penjuru saya rasa saya sendiri menyuarakan itu supaya orang lebih perhatianlah kepada gaya hidup yang sesuai dengan alam. Artinya tidak bermental hedonis, konsumeris ya. Inilah gaya hidup ekoteologis. Berarti mulai muncul ada istilah baru ya, bergaya hidup ekoteologis. Karena itu yang paling sulit menurut saya, gaya hidup itu. Ya, termasuk ya membuang ya makan diambil satu piring tapi setengah piringnya yang habis. Nah, gaya hidup menghabiskan apa yang diambil itu perlu juga diajarkan kepada anak-anak kita, juga di sekolah, mungkin di rumah dan di mana-mana. Maka pernah ada kata-kata begini Pak, ketika Anda membuat satu butir nasi, kamu telah merampas orang miskin. Itu betapa dalamnya sebenarnya itu ya. Artinya kembali tadi bagaimana kita semua memiliki kesadaran, tidak membuang-buang makanan dengan seenaknya ya, begitu ya Pak ya. Menurut Pak Roni, apakah ada tantangan yang dirasakan oleh Bapak Roni sebagai penyuluh yang juga bekerja di Kementerian Agama ini? Saya sangat setuju dengan pernyataan dari Pak Ipun dan juga Pak Barula mengenai kekurang sadaran mengenai. Tapi di dalam dokumen Laudato Si itu salah satunya itu diungkapkan mengenai perkembangan teknologi. Ya. Oh, ada kaitannya Ada perkembangan kaitannya. teknologi ini terhadap lingkungan. Laudato Si juga mengatakan bahwasanya perkembangan teknologi itu merupakan salah satu tantangan dan juga merupakan satu penyebab dari kerusakan lingkungan sekarang ini. Selain itu ada juga perkembangan manusia yang semakin banyak. Kita lihat kan seperti penduduk yang semakin tinggi, jumlahnya populasi semakin tinggi, maka otomatis banyak hutan-hutan yang memang itulah yang saya tambahkan. Selain yang dikatakan oleh Pak Kakan dan juga Pak Marulam tentang kekurangan kesadaran manusia, ada juga pengaruh dari perkembangan teknologi dan juga perkembangan dari masyarakat. Maka perlu juga dibuat teknologi berekoteologi. Artinya kita tetap mengharapkan kemajuan itu tidak harus kita hempangkan. Kemajuan adalah bagian dari ibadah kita juga sebagai umat beragama. Tetapi kemajuan ini harus sesuai dengan ekoteologi. Teknologi berekoteologi. Baik, Mungkin gini juga, kalau kita ini bincang-bincangnya ini kan sharing-sharing saja. Memang tantangan kita juga ada segelintir orang. Apakah di backing dengan para pejabat yang tahu kita. Nah, ini kalau saya melihat ya, tantangan itu contohnya ya perampasan hutan-hutan tadi, eksploitasi lingkungan itu kan, membangun apa semua, ditebang berubah hutan jadi kebun. itu. Tapi ada orang-orang di dalam itu backingnya itu orang-orang kuat. Nah, jadi Ini tantangan terbesar ini ya, Pak ya, kalau sudah itu sampai macam mana seperti yang itu. Jadi ada mungkin ya para apakah pengusaha atau apa namanya, tapi mereka dipastikan ada orang yang di belakang mereka ini. Mungkin ini agak susah. Makanya sering kita dengar itu adanya banjir, adanya hutan dibuat jadi kelapa sawit dan semua hancur dan semua kan rusak semua, hanya segelintir orang. Jadi lingkungan yang di sekelilingnya masyarakat desa itu semua kan menanggung dampaknya sama mereka. Jadi akibat ulah dari yang segelintir para pengusaha tadi kan gitu ya. Yang di belakang layar ini ya Pak ya. Layar ini kan gitu ya. Pasti ada kalau saya melihat ya. Mohon maaf ya, tapi masih ada oknum-oknum kita ya.
yang mungkin membackingi dalam rangka untuk perusakan lingkungan itu. Saya rasa itu tantangan juga bagi kita. Ya. Baik, sebenarnya masih banyak hal yang mau kita sampaikan, tetapi saya mau meminta satu closing statement dari Bapak Kakan untuk mengakhiri podcast kita pada kesempatan ini. Ya, yang pertama saya rasa dari penutup dari apa ini saya sampaikan bahwa pelestarian lingkungan itu adalah merupakan bagian daripada agama. Kemudian saya harapkan kepada kita, apalagi jajaran para penyuluh ASN lah dulu Kementerian Agama, supaya jangan bosan-bosan untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat. Kalau bisa, semua masyarakat Kota Medan khususnya, mereka paling tidak nama ekoteologi itu mereka Pernah dengar ya? pernah Pak, ya? dengar. Dan apa ekoteologi itu? Yang selama ini mungkin hanya ekologi, ekosistem, tidak dipadukan dengan ekoteologi. Ya. Teologi, teos, ketuhanan, ilmu ketuhanan dipadukan, integrasikan di antara iman dan pelestarian alam ini tadi kan. Tadi sudah sampaikan manusia, alam, lingkungan, udara ini bagian daripada alam. Polusi ini kan perusakan juga tantangan bagi kita. Jadi di Medan ini tengoklah. Ada knalpot yang apa itu kan perusakan mobil-mobil itu kan. Itu perusakan alam itu polusi. Iya, polusi udara, alam Pak. ini kan lingkungan. Ya. Iklim, cuaca apa semua. Itu pengurusakan. Polusi, itu mereka ya supaya kita terus ya menyampaikan pesan-pesan agama ini di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dan yang tidak melestarikan tentu ini adalah dosa juga ya. Seperti apa tadi. Ada merasa berdosa. Kadang-kadang nggak sadar-sadar dia berdosa, ini yang susah. Nggak sadar-sadar dia berdosa ya, itu saya rasa itu Pak ya. Baik, mungkin dari Bapak Marullam Nainggolan mungkin ada satu pesan khusus yang mungkin menggugah, menginspirasi banyak orang. Kita sudah berada dalam situasi genting berkaitan dengan keadaan lingkungan hidup. Gerakan ekoteologi yang disampaikan dan didengungkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi satu jawaban penting yang harus dikerjakan oleh semua pihak tanpa kecuali. Tanpa bersikeras kita mengimplementasikan program ekoteologi ini dengan serius, kita hanya menunggu waktu untuk kesudahan kita. Jadi jangan menunggu, saat ini kita sudah ada di masa yang sangat genting. Mungkin dari Pak Roni, Pak, sampaikanlah satu kalimat atau satu pesan supaya orang semakin terinspirasi. Semakin sadar begitu Pak. Saya mengutip kata-kata yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam Laudato Si, bumi adalah rumah kita bersama. Oleh karena itu, rumah kita bersama, marilah kita menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu sederhana, simpel, tapi sangat tajam ya. Baik, demikian untuk podcast kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah, terima kasih. Berseimbang. Ya. Di belakang kanan ini sudah jauh ini. 1, 2, 3. Salam